Kembali lagi dalam refleksi Gema. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Lukas 21 ayat 1 sampai 19. Mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau kembali diingatkan akan firman Tuhan, apa yang ingin Kau lakukan melalui kami dalam hidup kami. Biarlah Kau berkati perenungan firman-Mu hari ini. Itu boleh menjadi penuntun dalam kami melangkah menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul perenungan kita hari ini, ukuran Allah bukan ukuran manusia. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Lukas 21, hanya ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan, persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Waktu melihat orang kaya dan janda miskin memberi persembahan, kita pasti langsung yakin bahwa persembahan orang kaya itu jauh lebih besar dari jumlah persembahan si janda miskin. Akan tetapi, saat menilai persembahan, ternyata yang dilihat Allah terutama bukan jumlahnya, tetapi hati si pemberi. Dalam penilaian Allah, persembahan janda miskin itu lebih besar dari persembahan orang-orang kaya. Karena yang diberikan orang-orang kaya itu hanya sebagian kecil dari hartanya. Sedangkan yang diberikan oleh si janda miskin adalah seluruh penghasilannya. Orang-orang kaya itu masih menyisakan sangat banyak harta bagi dirinya. Sedangkan janda miskin itu tidak menyisakan apa-apa bagi dirinya sendiri. Jadi yang dilihat Allah bukan jumlah, melainkan kualitas. Oleh karena itu, bila kita melihat dari sudut pandang Allah, orang miskin dalam gereja tidak perlu merasa minder karena memberi persembahan dalam jumlah sedikit. Dan orang kaya di dalam gereja tidak boleh sombong karena memberi persembahan dalam jumlah besar. Menurut keyakinan saudara, apakah jumlah persembahan yang saudara berikan kepada Allah telah sepadan dengan apa yang saudara miliki atau saudara terima? Saat melihat bangunan bait Allah yang amat megah, banyak orang merasa kagum. Akan tetapi Tuhan Yesus melihat jauh ke depan. Tuhan Yesus tahu bahwa beberapa puluh tahun kemudian, bangunan bait Allah itu akan diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Perhatikan bahwa orang banyak hanya bisa melihat apa yang di depan mata pada masa kini. Tetapi Tuhan Yesus melihat jauh ke masa depan. Oleh karena itu, bila kita hendak menilai sesuatu dengan cara pandang Allah, kita harus menilai dengan iman. Apa yang kita lihat saat ini bisa jauh berbeda dengan apa yang akan kita lihat pada masa depan. Saat Anda mengalami kegagalan atau kekurangan, ingatlah bahwa Anda bisa diberikan kesuksesan oleh Allah dan kecukupan di masa depan. Saat Anda mengalami kondisi yang seperti jalan buntu, apakah Anda telah membiasakan diri untuk memandang kepada Allah yang sanggup menolong dan memampukan diri Anda? Situasi yang sedang kita hadapi juga harus kita pandang dengan sudut pandang Allah. Kita harus selalu mempercayai pemeliharaan Allah.
Bila kita meyakini bahwa Allah mengawasi dan menjaga kita, situasi bahaya pun kadang-kadang merupakan situasi yang Allah izinkan terjadi untuk membentuk kesempatan bersaksi. Apakah saudara telah berusaha untuk menjadi saksi Allah di dalam segala situasi, termasuk saat saudara mengalami bahaya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah yang tidak hanya melihat kuantitas, tetapi Engkau melihat jauh ke dalam hati kami. Tuhan, jangan biarkan kami jadi orang yang minder, tetapi biarlah kami boleh selalu yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang melihat kedalaman hati kami. Karena itu ajarlah kami untuk jadi anak-anak-Mu yang tulus, anak-anak-Mu yang rela memberikan yang terbaik yang kami miliki untuk Engkau. Tuhan, cara pandang-Mu berbeda dengan cara pandang dunia. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah sepanjang hidup kami boleh terus menyerahkan hidup kami, percaya sepenuhnya pada pemeliharaan-Mu. Kuatkan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami dengan segala pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.